kalau di Tokte Gino itu ada nggak jenjang karir? Jadi ada beberapa bidang ya. Dari Tokte Gino itu misalnya dari TG1 mau ke TG2 tuh salah satu syaratnya mau ngambil tes itu misalnya harus ada pengalaman jadi leader atau jadi apalah. Itu ada gitu. Tempat saya ada yang udah mau dijadiin tencho. Ada satu dia dulu bekas magang, bekas Gino Jishu. Dia balik lagi ke Jepang. Baru masuk 3 bulan juga udah dibilang kalau kamu mau pasti bisa gitu kan. Udah mulai besok kita ajarin kamu macam-macam gitu kan. Udah mulai di groom ya istilahnya kan, di groom untuk jadi kepala toko. Ada nggak sih? Misal lu menemui komplain dari perusahaan atau masalah selama lu kerja di sini gitu. Terakhir yang paling ekstrim yang saya terima itu adalah dia pindah dan tanpa kemampuan finansial yang cukup waktu itu ya. Dia bolos Pak. Dengan alasan bang saya selalu sudah nol, saya nggak punya duit buat beli tiket kereta untuk kerja. Padahal bisa jalan. Ya saya tahu jalan tuh rada jauh dan capek, tapi kan ya itu namanya tanggung jawab. Kewajiban. Saya juga kadang-kadang dibohongin gitu. Udah dibilang nggak dibayar, ternyata udah dibayar. Ngomongnya gajinya kurang sesuai kontrak, dicek time cardnya bolos. Ya lu aja coba, lu punya toko, terus punya pegawai suka bolos, bayar full. Enggak kan? Karena sudah pengalaman mempekerjakan orang Indonesia, kemudian nggak sesuai sama ekspektasi mereka, akhirnya memblacklist orang Indonesia gitu. Ada banyak. Ada banyak. Sama di klien kita gitu sih ya. Oke, Indonesia cepet keluar deh orangnya deh. Udahlah nggak mau di Indonesia lagi, ganti orang lain aja. Dengan kayak gitu kan juga merusak citra orang Indonesia ya sebenarnya ya. Jadi secara nggak langsung Anda juga menutup peluang untuk ya mungkin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia sebenarnya. Hai guys, kembali lagi di podcast Backstreet Japan. Kali ini kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya bersama Herbert dan Hubert tentang pengalaman mereka mengurusi atau mendampingi teman-teman yang dari Indonesia datang ke Jepang sebagai visa Tokte Gino. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam. Setelah mereka ke sini, apa aja yang harus dipersiapkan atau mengalami kejadian seperti apa dari sisi pandang dua orang yang bekerja di TSK gitu ya. Oke, makasih sudah gabung lagi nih. Ya. Yo. Oke, karena kenalannya sebelumnya udah kan di episode, cuman kita langsung aja kali ya ke topik-topik pembicaraan gitu ya. Oke. Start dari awal gitu. Misal seorang kandidat diterima di perusahaan Jepang di sini kerja Tokte Gino. Pertama datang ke Jepang kudu ngapain gitu? Dari Indonesia ya, Dari contohnya ya. Ya pertama kalau saya sih harus dijemput ke bandara kalau newcomer. Ya kan, dijemput ke bandara, tapi ingat ini hanya untuk newcomer. Yang sudah dalam negeri dan pindah, meskipun dia udah pindahnya dari Hokkaido ke Tokyo atau dari Okinawa ke Tokyo kemana gitu kan ya, itu harus kita nggak ada kewajiban untuk mendampingi dari ke airport atau gimana, itu nggak ada kewajiban seperti itu. Untuk newcomer kita ke airport dan kita pertama tuh mereka udah pegang resident card ya, Zaru card tadi itu kayak kartu kipas kita di Indonesia. Pertama tuh kita akan nganterin dia buat taruh barangnya dulu di kamar ya pertama kan. Habis itu kita baru bantuin dia buat tulis alamatnya Jumin Toroku. Catat alamat di belakang Zaru card. Kan? Habis itu ngurus bank. Sorry, gua bentar karena soal tempat tinggal. Tadi kan lu jemput, lu langsung bawa mereka naruh barang di tempat mereka tinggal. Sementara sebelumnya di episode sebelumnya lu bilang kalau perusahaan tidak punya kewajiban memberikan tempat tinggal. Betul. Nah, kemudian kandidat ini nyari tempat tinggal, timingnya kapan ya? Waktu lagi habis apply visa kan sambil nunggu visa turun, kita kan cari rumah juga, Pak. Jadi ketika... Cuman biasa sih habis izinnya turun ya. Sorry ya, saya potong dulu sebentar ya. Karena izin turun, baru ada bukti ke Fudosan atau ke realtor. Ini orang bakal ke Jepang gitu. Ya kan, jadi izin turun, sambil dia ngurus visa dia yang di Indonesia, kita cari rumah. Nah, ya tadi seperti saya bilang ya, cari rumah nggak ada kartu kitas atau Zaru card itu rada susah. Dia pilihannya sedikit. Itu ya harus dipahami di sono gitu. Dan seperti saya bilang tadi, mau pindahan juga butuh biaya awal. Itu yang namanya shokihiyo. Nah, itu juga mereka harus siapin sendiri. Ini pengalaman juga sama dari Sama. Hubert ya? Sama. Berarti kandidat bakal tidak bisa melihat
tempat mereka tinggal di Jepang terlebih dahulu, tapi teman-teman yang dari TSK yang bakal kira-kira ngasih beberapa opsi, ini nih yang ada ini lu mau nggak, semacam itu. Iya. Atau kadang-kadang ada perusahaan berbaik hati yang mungkin nyewainnya atas nama perusahaan, tapi nggak semua balik lagi ya. Itu tergantung perusahaan, nggak semua seperti itu. Kalau boleh tanya ke Hubert, mungkin kasus yang paling ekstrim nih, kalau teman-teman dari Indonesia ke sini, waktu cari tempat tinggal tuh gimana? Yang ekstrim. Ekstrim maksudnya gimana? Ekstrim maksudnya sampai Sampai saya pusing gitu. Yes. Oh itu ya, misalnya belum ada rumah udah beli tiket duluan gitu. Tiketnya lusa berangkat gitu misalnya. Ya udah, lu mau tinggal di mana gitu. Lu teman gak bisa dinepin gitu kan. Kalau ada ya udah syukur inep sana dulu gitu kan sama kerja gitu kan. Kalau nggak ada ya cancel tiketnya, mau gimana gitu. Belum ada tempat tinggal. Kalau semisal gini, ketika mereka mau cari, terus kemudian lu kasih opsi, tapi ketika akhirnya coba apply nggak ada yang diterima gitu, ada nggak kasus kayak begitu? Ada. Kalau misal kayak gitu, terus endingnya gimana? Ya sama perusahaannya aja, kita konsultasi aja gimana, nggak ada nih gitu kan. Boleh nggak atas sama perusahaan yang, tapi nggak semua perusahaan mau gitu kan. Kalau nggak mau ya udah, mau gimana? Cari apa dapet. Jadi memang harus yang dipahami sama kandidat adalah mereka harus cari, ketika mereka tahu mereka sudah diterima di ACC tadi itu, mereka harus mulai aktif mengontaknya ke TSK ya, untuk Betul. mencari. Pertama Nggak harus untuk TSK juga. nggak harus TSK juga. Pertama untuk visa ya dari kita dulu. Karena kita kan nguruskan, jadi dokumen apa yang diperlukan itu kita akan kasih tahu. Harus ada MCU juga, harus ada. Karena kita mau tahu dia sudah sehat secara fisik apa enggak, dan itu masuk salah satu keperluan imigrasi untuk ngecek dokumen yang diperlukan sama imigrasi. Nah begitu visanya kita apply, bisa mau nggak mau cuma bisa nunggu gitu, sampai izinnya turun. Begitu izinnya turun, baru kita gerak lagi, kan? Bikin dia punya visa di Indonesia yang ditempel di paspor, cari rumah, dan koordinasi dia kapan ke Jepang dan segala macam itu nanti setelah izinnya turun. Oh ada juga satu lagi yang ekstrim yang gue pusing waktu itu tuh, dia orang kerja di Tokyo gitu. Gue tau sih harga rumah Tokyo berapa kan. Dia nyari yang di tengah Tokyo gitu kan, jadi yang luas gitu, nggak mau yang agak tua, maunya bisa jalan kaki, naik sepeda 10 menit lah ke tempat kerja, tapi maunya rentnya 40.000, di mana? Nggak mau bayar Shokihyo maksimal di 50.000. Jadi banyak kasusnya memang karena mungkin dari segi kandidat juga nggak tahu range harga di Jepang ya, atau misal di Tokyo untuk tadi Shokihyo di awal mereka harus bayar berapa, mungkin teman-teman kandidat nggak tahu gitu atau gimana? Di tempat saya sih belakangan saya sudah menerapkan ketika oke, kamu dapat naite gitu kan, ada namanya overmandan. Di sono ya saya minta tolong jelasin untuk rumah kira-kira segini, segala macam itu saya jelasin di sono. Kalau memang tidak sanggup dan tidak mau ya mendingan mundur saja, gitu. Mendingan nggak usah di ACC. Oke, jadi kalau boleh tahu memang butuh waktu berapa lama sih rata-rata dari misal visa sudah turun, kemudian mulai lagi gerak tadi yang kalian sebut, sampai benar-benar oke dapat tempat tinggal itu rata-rata butuh waktu berapa lama ya? Ya tergantung kan, nggak gampang juga nyarinya kan, yang Rata-rata aja. Setengah bulan. sebulanan, Sebulan. ya 2 bulan lah, ada 1,5 bulan. 1,5 Kira-kira ya. Jadi ini yang mungkin teman-teman harus dipahami ketika flow-nya ya. Ketika teman-temanmu sudah diterima di sini di ACC, nggak semerta-merta nganggur gitu, tapi harus mulai koordinasi dengan teman-teman TSK atau gimana, pokoknya cari tempat tinggal. Oke. Terus kemudian kalau setelah tadi nih, lanjutin ya. Tadi kalau dari TSK ada fasilitas ke newcomer mendampingi menjemput. Kemudian naruh barang. Setelah naruh barang, next ngapain? Ke ward office Ke atau ward namanya kantor ini ya, lurah ya kalau di Indonesia ya. Untuk catat alamat kita sendiri gitu. Oh, mulai dari hari ini saya pindah ke sini loh, saya tinggal di sini loh. Jadi kalau ada surat-surat official yang ada dari pemerintah atau dari lurah itu akan disampaikan kita dengan nama
Ya kayak kira-kira ada bantuan dari Jepang, bantuan 1.000 seperti itu kan, ya surat official kan. Nah nanti itu akan dikirim ke rumah kita. Habis kita nyatet diri kita kalau kita penduduk di sono. Kalau nggak datang ya. Kalau nggak datang, Kan lumayan 100.000 bisa buat Ishijima. Selain itu setelah misal hari ini gue datang nih, terus lu jemput, gue ngurus semua segala macam kelar. Setelah dari hari itu sampai mulai bekerja itu ada durasi tertentu nggak biasanya di perusahaan, atau misal besok langsung mulai kerja ya gitu? Tergantung perusahaannya. Tergantung, iya. Ada juga perusahaan yang yaudah besok mulai kerja ya, apa lusa mulai kerja. Ada juga yang yaudah 3 hari dia siap-siap dulu gitu, ntar baru mulai kerja lagi. Ada juga yang nanya, kamu kuat gak kalau besok? Kalau gak kuat kapan gitu? Ada, tergantung perusahaannya sih. Jadi menyesuaikan lah ya gitu. Menyesuaikan, tergantung perusahaan gitu ya intinya. Kadang ada, tapi banyak juga perusahaan yang maksudnya sangat considerate ya kepada mereka gitu kan. Oh, baru pindahan ya berarti rumahnya masih kosongan dong. Beda mau beli kasur atau di mana sendiri dulu, saya kasih kamu waktu 3 hari gitu misalkan. 3 hari kemudian baru kerja. Itu juga ada perusahaan yang considerate. Oke. Jadi ya kalau considerate seperti itu gitu ya. Oke deh. Sip. Kemudian ini dari pengalaman gue aja. Gue kerja di perusahaan dengan visa Gijinkoku, dan untuk di perusahaan Jepang ataupun di perusahaan asing yang ada di Jepang itu ada sistem career ladder. Jadi misal mulai dari junior engineer, sebenarnya di podcast sudah dijelasin gitu sampai naik sebagainya. Kalau di Tokte Gino itu ada nggak jenjang karir? Ada. Yang sebelumnya mungkin kalian sebut tentang TG1 dan TG2 gitu ya? Iya, jadi ada beberapa bidang ya. Dari Tokte Gino itu, misalnya dari TG1 mau ke TG2 tuh salah satu syaratnya mau ngambil tes itu misalnya harus ada pengalaman jadi leader atau jadi apalah. Itu ada gitu. Jenjang karir ada gitu. Tuh leader itu maksudnya leader gitu? Misalnya di restoran jadi kepala restorannya misalnya. Jadi tencho. Oh begitu. Atau misalnya at least ngurus bagian, misalnya ngurus stok atau ngurus shift orang gitu, harus ada pengalaman seperti itu. Kalau restoran ya gitu ya. Jadi tetap harus memanage bukan cuma pekerjaan dia doang, tapi ngurusin pekerjaan orang lain. Bagian manajemen lah. Bagian manajemen lah. Jadi seperti jadi generalis gitu ya, bukan cuma spesial untuk kan hal. Betul. Dan itu kira-kira kalau dari pengalaman kalian ngurus, rata-rata butuh waktu berapa lama dari sejak dia? Mungkin dari Herbert Di dulu. tempat saya ada yang udah mau dijadiin tencho. Maksudnya sedang Tencho. dilatih Tencho itu, sorry, untuk kalau jadi kepala toko ya. Kepala toko. Sedang dilatih untuk jadi kepala toko setelah dia masuk setahun. Oh iya. Tempat gue 6 bulan juga ada. Ya, Tergantung ya, kemampuan 6 bulan, sih. ya, 6 bulan juga ada sih. Jadi, Kemampuan ya, anaknya gimana gitu. ada satu dia dulu bekas magang, bekas Ginojishu. Dia balik lagi ke Jepang. Baru masuk 3 bulan juga udah dibilang kalau kamu mah pasti bisa gitu kan. Udah mulai besok kita ajarin kamu macam-macam gitu kan. Udah mulai di groom ya istilahnya kan, di groom untuk jadi kepala toko atau wakil kepala toko. Tapi yang nggak ambisius lah gitu lah. Cuma yang penting kerja gitu kan. Perusahaan juga lah masih butuh orang, jadi nggak di masih tetap disimpan lah gitu lah. Ada, jadi 4 tahun nggak ada kenaikannya juga ada. Ya tergantung kemampuan lagi, balik lagi sih gitu sih. Yang cuma ya udah jadi kerja terus gitu. Harus proaktif juga lah ya juga, mungkin di ya. sono ya. Mungkin ya misalkan ya salah satu yang mungkin terlihat tuh orang yang proaktif apa enggak tuh ya, kamu dikasih kerjaan misalnya cuci piring nih misalnya. Terus kalau orang yang mungkin ya asal kerja ya udah cuci piring selesai, udah dia kadang-kadang diam aja soalnya nggak ada kerjaan gitu kan. Yang proaktif mungkin kelihatan sekali tuh ketika piringnya udah dicuci misalkan ya. Terus tanya, ini ada kerjaan apa lagi nggak buat saya gitu kan, kelihatan dari sono bedanya loh, kualitasnya. Nah orang-orang seperti itu yang mungkin perusahaan lebih tertarik untuk dijadiin leader atau gimana ya, lihat jenjang karir di sono Pak. Jadi kalau di Jepang bahkan untuk semua visa termasuk Tokte Gino juga, Tokte Gino, perusahaan benar-benar melihat menilai performance karyawan secara adil gitu. Kalau misal nggak peduli dia orang Jepang ataupun orang asing, selama dia punya kemampuan dan kemauan, itu perusahaan pasti memberikan kesempatan lebih. Intinya seperti itu. Saya nggak bisa ngomong pasti juga. Ada juga ya perusahaan yang nggak considerate lah, mereka ada gitu. Cuma butuh tenaga kerja ada gitu. Ada juga, nggak pasti juga. Nggak pasti.
Cuma satu hal yang pasti ya, kalau kamu bisa di perusahaan sekarang misalnya gitu, kamu masuk perusahaan seperti itu, kamu proaktif gitu kan, dan dia misalnya nggak ada jenjang karir, kamu pindah ya silakan pindah gitu kan. Siapa tahu dengan pindah ke perusahaan yang lebih baik, lebih mengerti, bisa naik. Jenjang karir ya gitu. Tapi kamu juga harus proaktif gitu. Ya, kalau misalnya anak yang nggak proaktif, cuma kerja gitu, tiap hari gini doang ya, siapa yang mau ngambil? Nah, sekarang gue mau fokus lebih ke pengalaman kalian sebagai TSK menghandle teman-teman yang sudah kerja di sini. Karena kan lu juga berarti representatif dari perusahaan mempercayakan lu buat mencari pegawai buat mereka. Ada nggak sih? Misal lu menemui komplain dari perusahaan atau masalah selama lu kerja di sini gitu, menghandle teman-teman di sini gitu. Sebenarnya banyak sih. Suka bolos misalnya ya, ada kabar ngilang gitu kan, kaburan misalnya. Terakhir yang paling ekstrim yang saya terima itu adalah dia pindahan. Ini juga nyambung kenapa tadi saya bilang pentingnya finansial ketika kamu mau pindah kerja. Dia pindah dan tanpa kemampuan finansial yang cukup waktu itu ya. Dia bolos, Pak. Dengan alasan, bang saya selalu sudah nol, saya nggak punya duit buat beli tiket kereta untuk kerja. Bolos. Padahal bisa jalan deh. Padahal bisa jalan. Ya, saya tahu jalan tuh rada jauh dan capek, tapi kan ya itu namanya tanggung jawab. Kewajiban. Tanggung jawab itu kewajiban. Kita diajarin seperti itu. Di rumah juga, di sekolah juga. Itu tanggung jawab. Terus itu lu handle-nya akhirnya gimana? Saya kontak. Pinjamin duit kan? Ya, saya awal ada pinjamin dikit. Tapi masih kurang gitu. Dan saya coba kontak. Awalnya susah banget dikontak. Cuman, ya saya mau ngomong rada sedikit keras juga nggak bisa didengerin. Kalau memang orangnya gak mau denger ya nggak bisa didengerin juga. Saya mau nggak mau coba bisa minta maaf ke perusahaan gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang sebenarnya bukan salah saya kalau saya mau jujur di sini gitu ya. Bukan salah saya, tapi harus saya minta maaf ke perusahaan gitu. Ya beratnya kerja di TSK seperti itu, kita jadi ladang serang dari segala arah gitu kan. Dari perusahaan juga, dari klien kita kena serang, dari kandidat juga kena serang gitu kan. Yang paling penting lagi dari perusahaan sendiri juga kena serang gitu. Saya dibilang saya nggak bisa nge-handle. Padahal ini masalah dia sendiri gitu, saya bisa ngapain gitu. Tuh. Terus udah gitu ada juga yang baru masuk 3 bulan sudah mau keluar dengan alasan dia hamil. Oke. Ya hamil, dia waktu itu ya untungnya pas itu dengan suami yang sah, Pak. Saya juga nggak masalah sih dia keluar gitu kan. Tapi kan ya perusahaan baru terima orang itu gitu loh. Kan perusahaan datengin itu bayar tiket pesawat. Misalnya ada yang bayar, nggak semua sih, tapi ada yang bayar tiket pesawat gitu kan. Terus nyiapin rumah juga misalnya. Kan makan biaya gitu. Makan biaya. Baru 3 bulan. Udah mau keluar. Ya ini, ya karena dia juga hamil dengan suami yang sah, saya nggak akan mencecar gitu loh, Pak. Itu haknya dia. Mau punya anak, saya nggak bisa bilang kamu nggak boleh punya, tidak bisa. Cuman ya tolong ya lain kali dipikir dulu gitu. Kalau ini ya perusahaan juga kan makan waktu loh. Untuk dari proses hiring itu makan waktu kan. Apply visa lagi, cari rumah lagi, makan biaya lagi, makan waktu lagi. Nggak merasa sayang kah begitu? Kalau dari Hubert mungkin kasus lain yang semisal mungkin teman-teman yang kesini ngertinya cuman gaji gede di awal, tapi karena tidak tahu biaya hidup di sini juga semakin tinggi dan sebagainya, akhirnya merasa gaji kurang, semisal kayak ini gitu ada. Komplain dari kandidat apa dari perusahaan ya? Ini dari teman-teman pekerja. Oh, banyak. Gaji kecil lah, kampung lah. Apalagi kurang lembur lah. Ntar gian dikasih lembur, kecapean lah. Terus ngomongnya kasar lah, padahal cuma ditegur biasa gitu. Gini ya, kita berdua sebenarnya company sebelum yang sekarang, kita company yang sama. Bekerja di perusahaan yang sama. Dan saya jujur, ya saya nggak bisa ngomongnya karena saya juga berhenti setelah saya 6 bulan kerja. Baru 6 bulan kita Tapi juga itu dengan alasan yang valid menurut saya, Pak. Meja saya ditendangin, Pak. Ya kan? Meja kita ditendangin, meja gue ditendangin, meja dia juga ditendangin. Dan
gue nggak setuju sama cara mereka jual produknya, terlalu maksa. Dan betul aja setelah gue keluar, nggak lama dia kena sanksi hukum. Perusahaannya kena sanksi hukum. Ini udah jelas kan kena sanksi hukum, problem perusahaannya dong. Problem perusahaannya dong, ya kan? Kalau yang ini katanya dikasarin lah apalah, cuma di tegur gitu. Buktinya sampai sekarang lo nggak ada sanksi hukum di perusahaannya gitu. Berarti memang masalahnya sebenarnya dari Mentalnya. Oke, dari sebutnya di episode sebelumnya yang harus dipersiapkan salah satunya adalah mental. Kalau kata kenalan saya juga, yang sebenarnya dia yang punya lembaga untuk mengajar bahasa Jepang juga di Indonesia, dia bilang sebenarnya ya bersyukur tuh lebih susah daripada materi N1. Sebegitunya. Kalau itu kan tadi semisal dari segi yang membuat masalah adalah pekerja. Nah, kalau semisal kebalikannya nih, ternyata company nakal gitu, entah gua nggak tahu abuse atau gimana, itu dari TSK juga ada nggak mendampingi? Kalau itu kita turun tangan. Itu saya turun tangan pasti. Sekali itu ada di tempat saya, itu dia sudah melewati Zanggyo kan, jadi ada yang namanya Minashi Zanggyo atau yang namanya lembur tetap. Sudah lewat jam lembur tetap, dia bekerja tapi yang lebihnya itu belum dibayar. Kan? Yaitu saya sih simple aja ya, kasih lihat dulu slip gajinya gitu loh. Slip gaji dan time card. Karena saya juga kadang-kadang dibohongin gitu. Iya. Udah dibilang nggak dibayar, ternyata udah dibayar. Terakhir juga ada kasus gitu kan, uang transportnya nggak dibayar, tapi begitu saya cek slip gajinya udah dibayar. Ngomongnya gajinya kurang sesuai kontrak, dicek time cardnya bolos. Yep. Ya lu aja coba, lu punya toko, terus punya pegawai suka bolos, bayar full, enggak kan? Nah itu satu. Terakhir, dan ada satu kasus juga terakhir itu beneran ternyata nggak dibayar gitu. Dan kita turun tangan gitu kan. Ya akhirnya kita jelasin, time cardnya masuknya segini. Dan akhirnya dibayar sih. Jadi memang kasus ekstrim itu, kalau boleh tahu, perusahaan lalai dalam artian mereka salah hitung atau mereka memang mau curang? Itu nggak tahu lah. Itu kan hanya bos dan Tuhan yang tahu. Tapi intinya yang adalah jelas kalau ada bukti yang konkret kami juga turun tangan. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah pihak teman-teman dari TSK juga bertanggung jawab kalau semisal dari perusahaan tadi itu ya ada. Ya kita nggak bisa bilang itu curang atau gimana, tapi ada kesalahan lah. Tapi sebaliknya juga dari teman-teman yang bekerja di sini juga diharapkan benar-benar komit bekerja yang gitu dan jujur. Oke. Kadang ada yang mau keluar kerjaan juga dengan alasan yang menurut saya tidak valid sih. Contohnya apa? Dia bohong gitu, misalnya keluarga sakit. Ternyata ngelamar ke sini gitu. Ternyata ngelamar ke tempat lain. Kita kan tadi saya bilang kita ada komunitas juga sebenarnya. Kita saling sebenarnya ya ada beberapa orang yang kerja seperti kami juga, kami saling kenal gitu kan. Ya dia bilang ke saya orang tuanya sakit, dia mau pulang gitu kan. Tapi ternyata dia ngelamar ke sebelah gitu, ke tempat yang teman saya salurkan gitu misalkan. Atau ada juga yang pakai WhatsApp. Yang lebih konyol lagi itu yang itu. Jadi satu perusahaan nih misal. Rekan kerja saya lah satu perusahaan gitu. Job yang saya iklanin dia mau mundur. Alasannya orang tua sakit, dia apply ke teman saya. Terus giliran dicecar, ngambek. Ya gitu deh. Saya sih jujur ya nggak pernah namanya berhentiin orang kalau mau pindah. Ya kalau memang baru masuk 1 bulan atau itu of course saya harus mau nggak mau ya harus saya tahan dong. Baru sebulan loh, kamu tahu apa gitu loh. Tapi kalau yang memang sudah kerja lumayan lama dan memang nggak cocok ya saya sih nggak pernah masalahin itu. Mau keluar aja. Dan kebanyakan dari mereka tuh berpikir kita dapat ini yang problem ya. Jadi suka dapat komplain juga gitu. Katanya gaji mereka tuh dipotong buat bayar kita staff TSK buat support mereka. Kita nggak dapat apa-apa. Dengan adanya lu di sono tetap kerja di sono dan lu berhenti, ya gaji gue nggak naik gitu. Bayangin. Gue pernah coba ngomong sama orang kandidat, bukan pekerja yang kita salurkan lah. Disuruh kayak perusahaan masih butuh dia gitu kan, suruh coba bujuk dia gitu kan. Kinerjanya bagus lah waktu itulah. Cuma dia rada-rada apa sih ngomongnya, agak self consciousnya ketinggian lah kayaknya. Kan kalau saya bilang saya coba bujuk-bujuk gitu kan. Lu nggak mau pikir-pikir lagi masa kerja di sini, karir kamu kan ada gitu. Terus kayak bener kamu ada karirnya gitu. Iya ada karirnya, gue bilang gitu kan. Apa untungnya saya bohong, gue bilang gitu. Kan kalau saya di sini makin lama kan enak di kamu kan gitu.
Gua sih udah pusing gitu kan. Kinerja lu bagus sih kayak apa di perusahaan ini gitu kan. Tapi ngurus lu pusing sih. Jadi gue maunya lu keluar sebenarnya sih gitu. Mau lu di sini, mau lu enggak, gaji gue nggak ada bedanya. Paling gue diomelin, udah biasa. Adanya lu di sini, pekerjaan gue makin banyak, makin pusing gitu kan. Jadi kalau lu mau keluar, keluar aja gitu. Gue mah nggak tahan. Ya, dan beberapa nganggap kita dapat duit dari, maksudnya mereka tetap di perusahaan yang sama, mereka pikir ya gaji kita dinaikin gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak dapat apa-apa. Dan karena mereka banyak yang berpikir seperti itu, mereka banyak yang memakai kalau mereka keluar dari perusahaan itu sebagai salah satu bahan negosiasi kalau kita nggak mau ngikutin kemauan mereka. Kayak ada yang minta naik gaji, kalau nggak gue berhenti gitu. Kalau gue sih, apa yang bisa di-offer ke perusahaan? Baru masuk setahun. Lu udah belajar apa di sini? Baru setahun. Ya gitu. Dibilang kita ngambil gaji mereka, sebenarnya gaji kita juga, gaji mereka udah lebih tinggi loh. Ngambil gaji mereka, tapi kita nggak dapat apa-apa. Itu kan jadi sarang kedengkian dan ya difitnah orang gitu kan akhirnya kan. Memang kerja kalian pun nggak ringan gitu ya. Kerjaan saya disepelein loh. Kerjaan gue disepelein sama orang. Enaknya jadi staff TSK cuma duduk depan komputer. Angkat telepon katanya. Angkat telepon doang gitu. Ya udah ngurus orang kayak lu 100 orang juga gue pusing gitu kan. Pikir enak ngurus orang kayak lu banyak-banyak. Jadi waktu itu tempatnya juga kebetulan ada buka locker sebenarnya. Dan saya kasih lihat lockernya loh. Gue kasih lihat lockernya gini. Nih, gajinya segini gitu kan. Tau gak dia bilang apa? Ini pasti ada tunjangan tidak tertulis kan di sini kan. Kesel gak? Coba aja lu apply kalau kualifikasi memang ada gitu kan. Tunjangan tidak tertulis itu gimana caranya? Ya kan? Udah kasih lihat slip gaji juga ada yang respons dengan hal yang sama gitu loh. Ini tidak tertulis kan? Ada yang hand cash kan? Gitu. Ada yang hand cash kan? Perusahaan tuh harus diaudit Pak, nggak bisa kayak begitu. Ya kan? Jadi memang kurangnya pemahaman dari teman-teman yang bekerja di sini yang dan kebanyakan lebih percaya sama media sih Pak sebenarnya sih. Gini ya, contohnya cara ngambil surat. Jadi kadang-kadang tuh perlu surat pajak lah dari World Office Yakusho gitu. Cara ngambilnya gimana gitu. Dijelasin caranya begini, tapi kata TikTok begini gitu. Ya udah ngapain nanya sini lihat TikTok aja gitu kan. Coba play pakai TikTok coba. Ya ada juga yang bilang itu seperti tadi orang TSK ternyata ngambil gaji kita buat jadi duit mereka. Itu juga informasi dari TikTok sebenarnya awal. Saya pernah ketemu juga konten seperti itu dan mereka banyak yang percaya. Itu loh. Informasi diambil sepihak, dipotong-potong, ditaruh di media dan banyak yang percaya. Oke, ini mungkin juga apa ya? Edukasi ke teman-teman yang sudah kerja di sini. Kalau kita tahu TikTok itu salah satu fungsinya adalah hiburan dan mencari banyak viewers untuk kepentingan mereka. Gitu. Sementara teman-teman yang di sini yang bekerja di TSK, mereka benar-benar yang sesuai kontrak harus mengerjakan, salah satunya mendampingi teman-teman. Ini harusnya lebih dipercaya gitu kan ya. Oke, sekarang gue ada. Kemudian kalau efeknya nih, kan tadi yang gue dengar dari sisi kalian, kalau mendampingi kemudian lu diomelin dan lain-lain, atau misal dari segi klien lu dari perusahaan yang mereka sudah keluar duit, tiba-tiba pekerja keluar dan lain-lain gitu. Kalau efek lain ada nggak? Semisal karena sudah pengalaman mempekerjakan orang Indonesia, kemudian nggak sesuai sama ekspektasi mereka, akhirnya memblacklist orang Indonesia gitu. Ada banyak. Ada banyak. Di klien kita gitu sih ya. Orang Indonesia baru kerja 6 bulan keluar rame-rame misalnya. Rame-rame itu berapa? Nggak tahu, dia cuma ngomong banyak gitu kan. Dari teman kami ini sebenarnya. Nggak, tempat gue juga ada. Ada yang baru Indonesia ada berapa orang. Kayak Indonesia cepet keluar deh orangnya deh. Udahlah nggak mau di Indonesia lagi, ganti orang lain aja. Dengan kayak gitu kan juga merusak citra orang Indonesia ya sebenarnya ya. Jadi secara nggak langsung Anda juga menutup peluang untuk ya mungkin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia sebenarnya untuk bekerja di sini gitu. Karena ya bukan menutup juga sih, cuma kan mempersempit ya, mungkin perusahaan ada banyak tapi dengan berperilaku seperti itu ya menutup kemungkinan buat saudara-saudara kita masih Indonesia buat bekerja di perusahaan yang sama gitu loh, karena udah keburu dicap jelek. Ketika mereka memblacklist, benar-benar mereka nggak mau ngambil sampai kapanpun, atau semisal pokoknya datang job order ke saya itu ngomongnya selain Indonesia aja gitu, nggak tahu sampai kapan. Dia ngomong gitu pokoknya, ayo diambil aja gitu kan, tolong carikan orang lagi
Tapi saya nggak mau orang Indonesia ya, karena tuh ada kejadian begini. Ini hati-hati. Mungkin tadi yang sudah disebut gitu, mematikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Karena kita tahu masih banyak orang-orang yang benar-benar pengen bekerja di Jepang, mereka yang pengen karir di Jepang, tapi kemudian terhalangi cuman gara-gara perilaku oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab gitu ya, gitu. Jangankan yang company ya, kita juga jadi skeptis. Kita yang ngambil mereka langsung kita jadi otomatis filternya lebih kencang lagi. Saya nggak mau sembarangan ngambil orang lagi. Dulu awal ya mungkin saya masuk ke dunia seperti ini dengan tujuan saya bukan mau sombong ya, tapi saya mau kayak, oh yaudah saya lihat kasus itu orang magang pekerja migran Indonesia tuh dipukulin waktu itu kan. Saya lihat masuk berita gitu kan. Nah ceritakan dulu kan waktu mau pindah kerja juga kan. Nah itu saya dulu alasan saya masuk ke dunia seperti ini sebenarnya mau membantu orang-orang Indonesia untuk memudahkan ya mungkin mereka bekerja di Jepang ketemu susah atau apa ya mungkin mau saya bantuin. Tapi saya setelah masuk ke dunia seperti itu dan saya ternyata malah kita yang dibully gitu kan kebalikannya. Jadi ya jujur saya juga jadi nggak mau sembarangan dengan orang lagi gitu. Ya mungkin dulu kalau saya yang dulu ya mungkin bahasa Jepangnya masih belum gimana bagus dan belum ngerti etika Jepang itu saya masih handle pelan-pelan, saya masih jelasin pelan-pelan. Tapi belakangan udah kayak kalau nggak mau ya udah gitu. Kalau nggak mau nurut ya udah nggak usah. Namanya kerjaan aja. Mungkin ada tambahan dari Hubert? Ya sama sih. Iya kan? Nggak mau nurut ya udah, kapan berhenti? Kalau dulu mah masih kejar-kejar, ini ada yang nggak enak nggak apa gitu. Ada yang perlu dibantu nggak apa. Kalau sekarang udah nggak enak ya udah pindah lah, kapan pindah gitu. Daripada nambahin kerjaan sendiri. Dengan gue cari orang yang mau kerja bener-bener gitu. Dan ya saya sebenarnya sekarang tuh bukan ada di tim rekrutmen ya, saya di tim untuk yang mensupport mereka yang sudah ada di Jepang sekarang. Cuman kalau mau cari kerja juga bisa saya sih. Cuman saya itu kerjaan saya di sini itu lebih ke support mereka yang ada di lapangan sudah kan. Saya tuh nggak bisa filter gitu. Gue nggak bisa filter orang-orang yang udah diambil sama tim rekrut gue tuh. Ya mau nggak mau harus kita kenalin ke perusahaan itu. Pernah saya protes sekali dan ya akhirnya dapat protes juga dari perusahaan. Kenapa lu nggak kenalin gitu kan? Sayang sekali gue di sono tuh nggak bisa gimana filter. Karena itu bukan tugas main gue. Dan akhirnya mohon maaf sekali ya mungkin pekerja yang kurang berkualifikasi mungkin juga ketaruh di sono dan kenalin udah keburu dikenalin ke perusahaan duluan dan udah keburu masuk ya baru bikin masalah di sono gitu, banyaknya segitu ya. Ya capek sih sebenarnya sih. Oke, jadi memang yang gue tangkap adalah kerja kalian juga sebagai TSK mendampingi banyak sekali kasus, itu bukan sesuatu yang mudah. Dan efeknya ketika pekerja yang kenalin akhirnya membuat masalah di perusahaan, berefek ke lu juga, ke dirinya juga, dan bahkan ke satu negara Indonesia tadi dicap jelek. Jadi benar-benar perlunya kesadaran di situ. Dari sekian banyak cerita yang lu share, yang gue tangkap adalah kayak semacam ada gap gitu ya, dari ekspektasi mereka-mereka yang sudah datang ke sini, kemudian dengan klien lu, kemungkinan kalau gue rasa ini, please correct me if I'm wrong, ada perbedaan budaya kerja gitu kayaknya di Indonesia dan di sini gitu. Bisa nggak lu jelasin lebih detail gitu, kira-kira apa ya, kok semacam ada salah paham, itu penyebabnya di mana sih? Ya kadang-kadang ada LPK yang mungkin untuk menarik daya tariknya LPK dia itu ya dia kadang-kadang mungkin dapat job order dari TSK kayak kami, tapi gak jadi di sedikit di hiperbola gitu juga ada kasus seperti itu. Misalkan ya gaji kotornya misalnya 250.000 diiklanin 29.000 290.000 misalnya, itu juga ada. Itu dalam Japanese-yen ya? Yes, berarti sekitar 25 juta awalnya, tapi di markup jadi 30, misalkan misalnya. 30 atau 29 itu misalnya. Terus udah gitu ya dari dalam kandidatnya sendiri juga kadang-kadang ada yang ya problem gitu. Mindset mental lah. Jepang gaji gede, kerjaannya enak. Nggak enak, kerja sama-sama. Semua kerja sama. Mungkin justru kalau di Jepang karena orang Jepang lebih perfeksionis atau gimana dibandingkan kalau bekerja di Indonesia, jadi mereka mungkin agak belum siap gitu ketika itu kerja juga gitu ada. ya?
nggak ada gini loh, kayak kadang-kadang tuh ada juga yang kayak saya pernah kerja di pabrik Honda misalnya ya, pabrik Honda, perusahaan Jepang Indonesia gitu kan. Orang Jepang saya temukan di perusahaan tuh baik-baik semua misalnya. Ya itu mereka away di Indonesia. Kan di sini mereka di home gitu kan. Nggak usah jauh-jauh deh, gue tanya deh dulu, lu pertama kali ngomong Jepang, sebelum ke Jepang, image lu di otak lu orang Jepang tuh seperti apa? Orang Jepang tuh ya memang gua rasa kerja itu yang selalu ada di bayangan gua. So, ada bayangan dulu. Secara sikap dan sifat bagaimana? Kalau sikap dan sifat mungkin lebih apa ya, hormat gitu ya, agak lebih menghargai orang lain gitu. Itu yang di bayangan gua. Ya, I thought of the same thing. Menurut Dan lu itu- jujur nggak? Iya, mereka tuh jujur nggak? Jujur, kalau menurut gua sih so far sih jujur ya, atau lu ada pengalaman berbeda gitu? Mayoritas jujur. Mayoritas mungkin, jujur. Mungkin lebih jujur daripada orang kita. Tapi ada beberapa kasus juga gue bilang nggak bisa semua orang disamaratakan itu, nggak semua orang Jepang tuh jujur, nggak semua orang Jepang tuh hormat sama kamu, nggak semua orang Jepang baik sama kamu, ya kan? Itu ya dari pengalaman sendiri sih, kita pernah dicopet. Copet Ya kan? orang Jepang loh. Yang cepat orang Jepang loh. Orang Jepang bukan orang Indonesia, Dulu orang Jepang. Temen tuh ngomong Jepang aman. Gua pikir aman kan. Enggak, dompet lah. Gua Kerja di lagi restoran. part-time waktu itu ya. Part-time, paruh waktu di restoran, gue atas, balik duit gue hilang. Copet. Kan setelah cek kamera ya, dan jangan pikir orang Jepang hormat juga sama kamu. Kadang-kadang mereka juga, ya ini kan ya di semua negara ada lah ya. Kita tuh tidak dianggap sebanding sama mereka. Ya jelas aja ini negara mereka kok. Ya kan? Ya waktu saya cerita istilahnya waktu itu ke kepala tokonya, dan tahu apa hal pertama kali dia ngomong dari mulut dia tuh, orang Jepang tuh nggak ada nyopet. Itu pasti pelakunya sesama part-timer dari luar kayak kalian. Oke, dan akhirnya setelah dibuktikan lewat video terus gimana? Orang Jepang nyopet. Terus yang lebih resenya lagi, dia minta tolong gak ada laporan polisi soalnya dia mau jadi artis katanya. Tadi yang stigma tadi lu ketika tadi lu lapor ke Tencho, ke Lapor ke kepala toko. Kemudian akhirnya kepala toko juga tahu kalau yang nyopet orang Jepang gitu, terus gimana, Red? Dia nggak minta maaf sama kita. Ya kan? Dan gitu ya, jangan pikir karena kamu orang luar kamu dapat perlakuan spesial, itu tidak mungkin. Ya kan? Lu orang luar ya, namanya lu kerja di negara orang, lu main di away. Lah, Ya harus ikut aturan mereka gitu loh. jangan cuma expect dimengerti sama mereka, kita juga harus coba mengerti mereka. Oke. Jadi yang gue dapat adalah mengerti kalau kita kerja di negeri orang dan gak semudahnya diharapkan diperlakukan spesial, tapi kita juga harus punya mental. Mungkin balik lagi ke mental ya. Mental sih ya sih. Intinya mindset mental lah pokoknya. Mentalnya jangan lembek, kan? Terus mindset juga jangan ke Jepang karena ya gaji besar tahu di Indonesia gitu kan. Cuma jangan mindset mau enak-enak aja ke Jepang. Yang penting mindsetnya mau kerja cari uang, terus mau belajar mau nurut gitu kan. Ya saya Jangan selalu foya-foya gitu. Udah enak. ketemu orang Jepang yang baik tuh ada gitu kan. Ada, saya juga ketemu orang Jepang yang baik tuh ada, tapi ya nggak semuanya seperti itu gitu loh. Saya juga ketemu yang mungkin menurut saya tuh mohon maaf sekali kurang ajar gitu kan. Itu ada juga. Nah, ini cerita juga dari teman saya. Balik lagi ke masalah uang gitu. Dia kerja di salah satu chain fast food restoran di Osaka waktu itu ya. Jadi tiap hari tuh kalau kerja malam tuh ada yang namanya penutupan kasir. Hari ini pembukuan nih, dapat pemasukan berapa, itu nanti dihitung kan. Kebetulan itu kurang 1.000 ya kalau nggak salah ya. Gue 100.000 loh. 100.000 rupiah ya. Langsung yang ditunjuk jadi yang salah itu teman saya gitu loh. Saya nyopet gitu. Katanya nyopet. Buset dah 100.000. Padahal ya, mohon maaf sekali juga bukan mau sombong, teman saya waktu itu mungkin tujuannya dia part time itu lebih ke untuk melatih bahasa Jepangnya, bukan karena secara finansial dia kuat sebenarnya Pak. Kuat. Memang untuk melatih bahasa Jepang dia part time, tapi direndahkan kayak gitu karena dia orang luar gitu loh. Pasti kamu yang nyopet kan, kamu orang luar, kamu butuh duit kan di sini, dia ngomong gitu loh. 1.000 yen mah dia nelpon mamanya lebih cepat dapat daripada nyopet kasir kayak. Ya, kita itu seperti itulah main the away, Pak. Ya. Lu main the away ya lu mau nggak mau ya bakal kena berbagai macam hal yang tidak mengenakan gitu loh. Jadi kalau ke Jepang jangan cuma mikir enak-enaknya doang.
yang nggak enaknya juga harus kamu pikirin dan Timbangkanlah. pertimbangkan. Dan kalau misalkan coba pikir deh kalau diri sendiri yang kena kayak gitu, seperti apa kita harus handle itu harus seperti apa gitu loh. Jangan asal ini cuma mikir enaknya doang, ntar ke Jepang kecewa. Ini kayak sudah banyak sekali yang di-share sama teman-teman dari TSK gitu. Dari sisi mungkin mereka yang datang ke sini juga melakukan hal-hal yang nggak seharusnya, tapi juga orang di sini pun juga nggak semuanya baik. Jadi harus mempersiapkan benar-benar mental supaya tidak kecewa tadi ya. Ya memang mungkin dibandingkan Indonesia relatively ya di sini mungkin lebih aman gitu. Tapi tetap aja ada risknya. Mungkin kata-kata terakhir karena kita mau tutup episode kali ini, ada tambahan mungkin dari Herbert ataupun Hubert untuk teman-teman yang mau ke sini kemudian sudah di sini, apa yang harus mereka benar-benar keep gitu untuk keselamatan mereka sendiri juga, untuk supaya tidak merugikan orang lain juga gitu. Ya seperti tadi lagi, balik lagi, kalau mau ke Jepang dipertimbangkan tuh jangan cuma yang enaknya doang. Dan udah gitu ya saya yakin TSK juga staf orang Indonesia juga kebanyakan tuh sudah melakukan yang terbaik untuk kalian. Jangan malah niatan baik orang tuh dipakai sama kalian gitu. Ya kan? Oke, kalau ada mungkin dari... Dan tolong ya satu kali lagi sebentar, tolong juga punya rasa terima kasih lah gitu ya. Dan bersyukur gitu. Udah dibantuin tuh. Nggak cuma ke staff doang, ke perusahaan juga begitu. Ada perusahaan yang mengambil pegawai orang luar negeri itu bagi mereka itu suatu langkah yang besar gitu kan. Ada yang baru pertama kali ngambil, tapi mereka memutuskan ya sudah kita percayakan ini ke orang luar. Kita harus ngambil pegawai orang luar juga karena kita juga butuh mereka. Gitu kan. Dan mereka rela nungguin loh dari visa, dari interview, proses hiring itu panjang. Ya itu perusahaan juga kan makan waktu dan uang mereka juga kan, ya tolong dihargai dari ininya juga loh. Ya, jangan yang penting ke Jepang asal ambil job, nanti kesini mau main pindah atau gimana. Itu sih ya tolong ya dari saya juga itu ya, tolong tahu rasa terima kasih juga, itu penting, bersyukur. Sebenarnya sah-sah aja pindah kalau visa Tokutegino gitu ya. Cuma pindahnya ya no bad blood lah. Ada tambahan lagi mungkin dari Hubert? Atau udah cukup? Udah sih cukup sih, kayaknya sama aja gitu. Oke. Kalau gitu kita tutup episode ini. Buat teman-teman yang mau ada tanya lebih jelas tentang Tokutegino, atau misal mau Tokutegino bagian ini nih mau dibahas gitu, tulis aja komen atau pertanyaan apapun, nanti kita bakal bahas di episode yang lain gitu. Makasih udah datang buat Herbert dan Hubert gitu. Sampai bertemu di episode selanjutnya.